Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan barakah kepada kita semua. Telah kita sebutkan sebahagian perkara yang terkait dengan biografi atau riwayat hidup salah seorang ulama ahlul hadis di zaman kita ini, yaitu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Abu Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, terkait dengan pentingnya untuk menjaga keistiqamahan dalam al-haq, untuk menjaga keberlangsungan dan senantiasanya seorang berada di atas al-haq, manhaj yang sahih, adalah menyambung dan mempererat hubungan dengan para ulama. Baik kepada para ulama yang masih hidup di zaman kita, ataukah para ulama yang telah meninggal mendahului kita, dengan cara kita mengambil kepada para ulama yang telah meninggal karya-karya mereka, nasihat-nasihat mereka, bimbingan-bimbingan mereka, baik yang terabadikan pada kaset-kaset atau yang terabadikan pada tulisan-tulisan yang dalam hal ini termuat pada kitab-kitab ataukah rasail, risalah dan yang lainnya. Termasuk pesan atau satu nasihat yang sering beliau mengulang-ulang kepada segenap penuntut ilmu terkhusus dan kepada segenap kaum muslimin secara umum, apa yang tadi telah kita sampaikan tentang celaan, tidak baiknya, buruknya seorang dalam beragama itu ikut-ikutan tanpa ada ilmu. Apa yang diistilahkan dengan taklid, apa yang dikatakan sang guru, baik itu perkara yang benar maupun yang salah,
dia pun mengharuskan, mengilzamkan dirinya untuk mengikuti sang guru walaupun di atas kesalahan. Dan beliau juga sering mengulang riwayat yang sahihah yang diucapkan Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Setiap pendapat seorang itu bisa diterima dan setiap pendapat seorang itu boleh ditolak. Diterima jika perkaranya muwafaqah li kitabillah wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat, ucapan seorang imam, seorang alim itu layak untuk kita ikuti, kita dengarkan dan kita tiru selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan catatan mengikuti apa yang difahami salafun salih. Wa yurad, dan ditolak, tidak diambil apabila pendapat tersebut pendapat baik menampilkan dalil, baik itu kitabullah maupun sunnah Rasul, namun tidak sesuai dengan apa yang mereka fahami dari kalangan salafun salih. Lebih-lebih apabila pendapat tersebut kosong tanpa dalil sama sekali. Lihat bagaimana ucapan Imam Malik, illa sahibah hadzal qabri, kecuali penghuni kuburan ini, wa asyara biyadihi ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali penghuni kuburan ini, dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara kita dapatkan bahwa di sebelah kuburan Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau tidak mengisyaratkan kepada kuburan yang di sebelahnya juga? Menunjukkan bahwa qaulu sahabah jika menyendiri dan tanpa mencocoki terhadap hadis Nabi atau mayoritas para sahabat, maka bukanlah kemudian tatkala kita tolak pendapat sahabat tersebut berarti kita meremehkan kedudukan sahabat tersebut, tetapi termasuk perkara yang dimana kita dituntut atau dituntun, dibimbing untuk senantiasa berjalan di atas kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafina salih. Lihat bagaimana ucapan beliau yang sering para ulama mengulang-ulang. Tetapi diriwayatkan pula bahwa Imam Malik rahimahullah, beliau dalam pendapat-pendapat bukan hanya 20, bukan hanya 30 masalah, bahkan lebih daripada itu. Kalau didapatkan beliau pendapatnya terkadang menyelisihi dari apa yang diucapkan, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun para ulama membimbing, jangan sampai kemudian seseorang yang nyata-nyata telah ada yang mengingatkan, nyata-nyata seorang imam apabila jatuh pada suatu kesalahan dan nyata-nyata jatuh pada kekeliruan, jangan kemudian seorang beralasan itukah imam atau itulah imam yang telah mengajarkan untuk tidak taklid, bagaimana mungkin apa yang diajarkan itu salah. Intabihu. Itulah imam yang memberantas perkara taklid, yang mengecam masalah taklid, tidak boleh mengikuti pendapat orang tanpa dalil, tidak mungkin jatuh pada kesalahan. Tidak mungkin jatuh pada kesalahan. Sesungguhnya pada Imam Malik banyak perkara-perkara yang menyelisihi, pendapat-pendapat beliau menyelisihi dengan terang-terangan terhadap apa yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi janganlah kemudian seorang yang menggemari, andai kata seorang menggemari atas pendapat Imam Malik, kemudian seorang dalam kondisi membabi buta bahwa Imam Malik tidak mungkin terjatuh pada kesalahan. Bagaimana akan salah sementara beliau berwasiat
la kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahib hadha al-qabri, fa asyara bi yadihi ila qabrin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan bermakna seorang yang kemudian nyata-nyata dalam kesehariannya memberantas perkara taklid, mengajak orang untuk berada di atas dalil, kemudian seolah-olah tidak nampak padanya kesalahan. Tapi yang dimaksud bahwa dalam hal ini, apabila seorang pengikut nampak dan telah jelas pada sang guru ada kesalahan, maka hendaknya janganlah, andai kata seorang guru tetap berpijak padanya, janganlah kemudian seorang murid kemudian terus berada di atasnya dan kemudian mengambilnya dan terus berada di atas pendapatnya. Na'am ikhwanna barakallahu fikum. Kemudian dalam perkara dhammut taqlid, dalam perkara celaan mengikuti pendapat yang sesungguhnya tidak berada di atas kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau seorang melihat adanya alim kemudian dia berjalan di belakangnya, di sana ada beberapa pengecualian, di sana ada jenis-jenis pengecualian. Di antaranya sebagian para ulama tasamuh, memberikan kelonggaran kepada al-mubtadi'in, kepada orang-orang yang baru memulai dalam belajar, kepada orang yang baru memulai dalam belajar. Asy-Syaikh rahimahullah ketika ditanya tentang hukum sebuah hadis dan nampak di situ perselisihan, terkadang termuat dalam karya-karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, baik dalam kitabnya Silsilah Ahadits Shahihah, rangkaian hadis-hadis yang sahihah, atau sebuah hadis yang sahih yang beliau cantumkan dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil, atau dalam Sahihul Jami' dan yang lainnya, atau mungkin dalam Sahih Sunan Abi Dawud atau yang lainnya. Maka apabila hadis tersebut ada seorang ulama lain mendhaifkan, dan sering kita dapatkan dan sering kita dengar kenyataan semacam ini, terkadang sebuah hadis Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya, kemudian Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mendhaifkan. Beliau ditanya kepada siapa kita mengambil pendapat, kepada siapa kita mengambil pendapat. Kata beliau, barang siapa yang tidak memiliki kemampuan, barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilah, mencari kejelasan hadis ini sesungguhnya bagaimana sebenarnya, apakah sahih, apakah dhaif, sesuai dengan kapasitas ilmu yang ada. Barang siapa yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, kata beliau, maka diperbolehkan untuk mengambil apa yang diucapkan Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun tanpa ilmu. Ilmunya ialah ilmu yang telah disebutkan beliau, bahwa hadis ini ialah hadis yang sahih. Itulah ilmu. Tetapi barang siapa yang memiliki kemampuan, ada kemampuan untuk kemudian mempelajari dari sisi sanad dan didapatkan kejelasan yang sangat lengkap bahwa hadis ini ternyata sebaliknya tidak sesuai atau tidak sepakat dengan apa yang diucapkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, maka boleh baginya untuk mengatakan apa yang menjadi ketentramannya. Lihatlah, andai kata para ulama kehidupannya itu ialah benci-membenci terhadap yang lain, popularitas yang diharapkan, tersohornya manusia, kemudian tidak sukanya ada ulama lain yang pintar di hadapannya, sungguh beliau pun kemudian akan mengatakan tidak boleh mengambil pendapat ulama lain kecuali pendapat yang saya katakan. Lihatlah bagaimana bentuk tarbiyah beliau rahimahullah. Lihatlah bagaimana bentuk penanaman untuk mengajarkan kepada seorang murid bahwa terhadap orang yang alim, terhadap seorang ahlul ilmi, hendaknya seorang menghormati atas karyanya, atas tulisannya, atas apa yang telah dicurahkannya dari sekian banyak waktu yang ada
yang kemudian juga hasil yang ada pada al-ilmu itu sendiri. Naam. Ikhwana barakallahu fikum. Bahkan sering kita jumpai, bahkan setiap saat ketika beliau membaca Sahih ataupun Mustadrak Al-Hakim, Imam Al-Hakim memiliki kitab yang disebut dengan Mustadrak. Kitab tersebut alasannya Al-Hakim menyebutkan, alasannya Al-Hakim berbuat demikian, ingin membuat suatu kitab yang tercantum padanya hadis-hadis yang sahih, yang tidak termuat dalam apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ingin memuat sebuah hadis atau ingin memuat beberapa hadis yang tidak termuat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hadis tersebut hadis yang sahih. Bahkan seharusnya Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan dalam kitab sahih keduanya. Seringkali di akhir pembahasan ketika menyebutkan hadis tersebut dan beliau menghukumi, aku memandang hadis ini demikian, maka beliau seiring dengan itu memerintahkan salah seorang muridnya, coba lihat, coba bandingkan, coba koreksi kembali, lihat pada kitab-kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau ucapkan dalam hadis ini. Lihat bagaimana beliau mengajari bahwa di muka bumi ini bukan sendirian beliau dalam memegang Islam. Di awal-awal ketika beliau mengajarkan suatu manhaj yang sahih, bukan sendirian beliau dalam memegang dan dalam memikul amanah ilmiah. Sekian banyak para ulama yang sesungguhnya mereka itu juga sama berusaha untuk kemudian berjuang, satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, satu dengan yang lainnya adanya tanasur dan bukan saling jatuh menjatuhkan. Demikian pula ketika beliau mendengarkan dan di maktabah yang ada sekian banyak syuruhat, kitab-kitab yang mensyarah, menjabarkan perkara-perkara, masalah-masalah yang pelik, terkhusus dalam masalah akidah ialah keumuman yang ada ialah kutubu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di sana banyak kitab-kitab hasil syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seperti syarah Riyadhus Shalihin, syarah kitab Tauhid, Al-Qaul Mufid dan yang lainnya. Maka sering beliau mengucapkan dan sering beliau menyampaikan, demi Allah, tidak aku jumpai seorang yang luas depannya, luas ilmunya, luas wawasannya dalam mensyarah kitab kecuali beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lihatlah, apakah kemudian para ulama tidak memperkenalkan, tidak melihat bahwasanya sesungguhnya di atas pengajaran yang ada banyak para ulama lain yang juga memiliki keutamaan dan kelebihan. Demikian pula beliau sering juga menyebut bagaimana keutamaan Syekh bin Baz rahimahullah dalam masalah tashil al-masalah. Beliau sering mengajarkan upaya agar orang-orang yang mendakwahkan Islam, terutama kepada orang-orang yang baru belajar Islam, untuk mengemas dalam menyelesaikan masalah, menjawab masalah itu dengan semudah dan semudah mungkin. Kalau kita lihat bagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, ditanya tentang satu masalah, qala huwa jaiz, ini boleh. Hada la yajuz, ini tidak boleh. Bagi seorang yang mungkin seolah-olah kapasitasnya telah memiliki kemampuan membahas, maka orang akan mengatakan Syekh bin Baz ilmunya apa? Sempit. Karena kalau menjawab suatu masalah tidak disebutkan apanya? Dalilnya. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Ayyuha talabatul ilm. Perhatikan wahai ayyuhal talabatul ilm. Perhatikan bagaimana para ulama membimbing, bagaimana para ulama mendidik, bagaimana para ulama mengasuh kepada orang-orang yang sesungguhnya pantas untuk mendapatkan asuhan yang betul, asuhan yang benar. Maka kita dapatkan pula sekian banyak kaum muslimin terkadang merasa terbebani, merasa berat untuk kemudian mempelajari Islam, disebabkan di awal-awal perkara sudah sering kali diajarkan kepada apa? Ikhtilafu
al-masail. Masalah ini perbedaan demikian, ini demikian. Wah. Kemudian yang rajih apa yang sudah dirajih sendiri-sendiri. Masalahnya berselisih ini para ulama sampai ada 14 pendapat. Ya Ustaz, pendapat mana yang betul? Saya juga bingung mana pendapat yang betul. Bagaimana seperti itu? Apakah kemudian seorang membimbing kepada umat, diajak untuk mengenal sekian banyak perpecahan atau perselisihan pendapat para ulama, tanpa mengemas bagaimana sesungguhnya pendapat yang terkuat mungkin baginya, meskipun jika ditinjau ada sebagian lain yang juga berpendapat atas pendapat yang tidak sama. Naam, dan sekian banyak masalah yang seringkali beliau ingatkan, janganlah kemudian seseorang ketika mendapatkan sekian banyak perbedaan pendapat, terutama dalam masalah fikih, terkhusus pendapat-pendapat yang sifatnya kepada ikhtilafu tanawwu' atau ikhtilaful afham, perbedaan yang di situ beragamnya tata cara Rasul mengerjakan, atau karena belum sampainya ilmu kepada kita hanya satu masalah, hanya satu cara yang telah kita peroleh, sementara pada masalah itu ada sekian banyak cara. Yang kedua, ada di sana perkara-perkara perselisihan yang disebabkan karena satu kefahaman yang mungkin seorang sampai kepadanya pemahaman itu saja dan belum sampai kepada pemahaman yang lain. Jangan kemudian itu menjadi pemicu. Jangan kemudian itu sebagai alat untuk membakar perselisihan dan perseteruan satu dengan yang lainnya. Para ulama di zaman dahulu mereka juga terjadi perselisihan dalam masalah pendapat, tapi lihatlah apakah kemudian mewariskan, apakah kemudian menghasilkan, apakah kemudian menumbuhkan, apakah kemudian tercipta suasana hubungan para ulama satu dengan yang lainnya saling benci membenci, saling kemudian terjadi perpecahan? Sekali-kali tidak, bukan demikian. Naam, sehingga kembali kepada masalah taklid tadi, sesungguhnya beliau rahimahullah juga ingin memperhatikan bahwa seorang yang baru mengawali dalam belajar jangan terburu-buru kemudian ingin tampil beda dengan sang guru. Ingin tampil beda dengan apa? Sang guru. Mulai mengkritik, mulai mencoba untuk berbeda pendapat. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga memperhatikan dan memberikan pendidikan. Bahkan pada sebagian murid terkadang wajib baginya untuk mengekor, mengikuti apa yang dikatakan sang guru sampai kemudian mendapatkan faedah. Kemudian sampai mendapatkan apa? Faedah. Idza kunta lam taral hilal fasallim li unasin ra'auhu bil absari. Kalau Anda seorang yang dalam masalah menyaksikan hilal, dalam masalah menyaksikan tentang apakah esok hari itu hari telah berubah bulan, hanya sayang penetapan hilal di tempat kita itu ramai kalau kapan Ramadan dan kapan Syawal. Iya tidak? Kalau sudah kapan Ramadan, kapan Syawal baru ribut hilal. Kalau habis itu coba kapan berakhirnya Syawal, kan tidak ada yang bingung. Sudah ikut tanggal ini, ikut tanggalan apa yang sudah ada pada pemerintah. Ya, kenapa? Kenapa Anda pada posisi yang tempat yang lain kadang-kadang berbeda dengan apa yang dikatakan pemerintah dan ingin mengatakan pemerintah semuanya salah. Pemerintah itu semuanya salah. Kita harus melihat langsung. Coba ditanya bulan yang lain. Kalau masalah ini pemerintah sajalah, tidak usah capek-capek katanya. Nah, mana letak di mana seorang posisinya terkadang apa? Tampil beda pada suatu saat, kemudian tidak istiqomah pada saat yang lainnya. Maka seseorang apabila tidak mampu memandang langsung, menyaksikan langsung, karena untuk menyaksikan hilal, terutama pada tanggal pertama, karena kalimat hilal, kama qala al-Hafidz rahimahullah, yutlaq fi yaumi al-awwal wa tsani wa tsalits. Kata-kata hilal itu boleh untuk dipakai menjuluki rembulan yang muncul di hari pertama, hari kedua dan hari apa? Hari ketiga. Betul seorang mengatakan, ra'aitu al-hilala, aku melihat hilal. Baik, ini sudah apa tinggi? Ini sudah jelas. Bisa saja kemarin dia telah muncul. Maka seorang yang tidak punya khibrah, seorang yang tidak punya kemampuan, seorang yang tidak punya pengalaman menyaksikan itu,
dengan pandangannya fasallim, serahkan urusan semacam ini li unasin ra'auhu bil absari, kepada orang-orang yang memang telah memiliki kebiasaan, punya pengalaman untuk menyaksikan hilal. Jangan kemudian seolah-olah seorang menjadi orang yang apa? Orang yang pertama kali mengajarkan sunnah, minggir-minggir, saya ingin apa? Melihatnya. Kalian tidak tahu cara caranya, kan demikian. Seolah-olah dia pertama kali yang mengajarkan bagaimana untuk melihat atau mengisbatkan adanya pergantian hari atau pergantian bulan, ialah dia yang pertama kali memulainya. La. Telah ada orang-orang yang terkadang mengajarkan, walaupun kepada cabang ilmu yang paling rendah, atau kadang cabang ilmu yang paling mudah. Nah, maka hendaknya seorang talib, seorang yang ingin belajar, seorang yang ingin memposisikan dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, dan baru mengawali belajar, serahkan apa cara, metode yang dilakukan seorang muallim, seorang yang dia itu mengajarkan suatu ilmu atau alim, seorang pembimbing, serahkan kepadanya. Bahkan terkadang harus tunduk dengan apa yang diucapkan, walaupun suatu saat ketika telah ada padanya ilmu, suatu saat akan berubah. Bisa saja pendapat yang dia yakini berbeda dengan pendapat sang guru. Perkara itu perkara yang bukan mustahil. Bukan perkara yang mustahil. Bisa saja terjadi, tetapi jangan kemudian dilaksanakan di awal-awal seorang menuntut ilmu. Setiap kali masuk pondok, Ustaz siapa yang ngajar di sini? Fulan. Kayaknya saya kurang suka ini, karena begini-begini, pindah pondok lain. Ya Allah. Terus bagaimana pondok ini? Cukup bagus tapi masih ada kekurangan yang banyak. Pindahlah, ya Allah, putar, tawaf. Bukan tawaf, putar seperti apa? Kipas angin. Terputar ke sana kemari. Coba duduk. Setelah putar yang terjadi apa? Jadi semua memang tidak ada yang beres pondok-pondok di sini. Terus bagaimana? Daripada semua membuat bingung, lebih baik di rumah saja tidak belajar. Lihat, khusran. Hasilnya kerugian. Andai kata seorang memulai, walaupun yang diajarkan di satu ma'had, memulai dengan pelajaran yang paling mudah dalam perkara lughah. Perkara lughah. Mungkin diajarkan tentang muyassar. Orang kadang masih apa? Mempertanyakan, muyassar itu kan karya orang Indonesia. Siapa? Zakaria siapa? Al-muhim, cetakan orang Indonesia dan orang Indonesia. Masa orang Indonesia ngajari bahasa Arab? Ganti yang tinggi. Apa itu? Ibnu Aqil. Mana Ibnu Aqil? Mana Ibnu Aqil itu? Kan begitu. Ibnu Hisham. Saya pengennya itu. Ketika mungkin disuruh memulai perbedaan Asmaul Khamsah, membaca Abu atau Aba atau Abi, seorang sudah mulai kelabakan. Naam. Jadi hendaknya seorang memulai dari perkara yang mudah. Dan ini juga sering diingatkan oleh beliau rahimahullah. Sering diingatkan beliau oleh beliau rahimahullah. Karena beliau sering mengingat kepada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika lewat pada beliau ayat kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para rabbani, pendidik, pembimbing, pengasuh, bukan hanya sebagai pengajar semata. Selesai kitab ini pindah kepada kitab yang lain tanpa ada bimbingan, tanpa ada pengajaran, tanpa ada di situ asuhan. Yaitu bagaimana memberi ilmu dari yang mudah kepada berikutnya. Memberi ilmu dari yang kecil bertahap. Nah, maka seringkali beliau menyampaikan dan semacam ini, jangan sampai kemudian seorang itu toyasya, tidak punya arah dalam belajar. Dengar satu pondok ada angin, wah di sana masya Allah kuat dalam masalah musholahnya, terbang ke sana. Sampai sana bingung, ternyata lughah belum saya belajar. Oh, pondok di sana masya Allah sedang memulai lughah, terbang ke sana. Ternyata akidah itu penting. Di sana baru ada dimulai akidah, terbang ke sana akidah. Semua tidak ada yang selesai. Perhatikan, coba bagi kita. Umur telah berjalan kepada kita semua. 20 tahun. Mempelajari apa? Al-Ajurumiyah tidak selesai-selesai. Dari dulu yang didapatkan hanya apa?
fi'il, fa'il. Kemudian apa? Isim atau mubtada khabar. Apakah lughatul Arabiyyah hanya mubtada dan khabar? Naam. Hendaknya seorang menyabari, butuh kesabaran dalam belajar. Butuh kesabaran dalam belajar. Demikian pula akidah, jangan seperti yang dikatakan hizbiyun. Jangan dikatakan seperti yang dikatakan hizbiyun. Akidah itu gampang. Liqa ini 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan itu selesai akidah. Ya betul, kalau hanya mengajarkan diagram akidah. Judulnya akidah tauhid. Tauhid terbagi 3. Apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Terus bagaimana penjabarannya? Cari sendiri-sendiri. Yang penting sudah paham bahwa tauhid terbagi apa? 3. Sudah itu saja. Terus bagaimana asma wa sifat? Ya, pelajari sendiri. Bagaimana uluhiyah? Pelajari sendiri. Bagaimana rububiyah? Pelajari sendiri. Terus yang penting apa? Tauhidu al-hakimiyah. Justru ada perkara yang penting, yang urgen. Mentauhidkan dalam masalah apa? Hakim, penguasa. Maknanya apa? Barang siapa yang tidak taat kepada penguasa maka dia kafir. Arahannya sesungguhnya bukan di situ. Arahannya mereka arahkan bahwasanya para hukam, para penguasa negeri-negeri yang ada itu kalau mereka itu jatuh kepada perkara-perkara yang sesungguhnya tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dikatakan apa? Penguasa itu apa? Kafir. Jadi maksud dan tujuan kenapa mereka memasukkan tauhid al-hakimiyah? Intinya sesungguhnya ingin mencapai kepada tujuan yang terbesar, yaitu pengkafiran kepada penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini, disebabkan karena mereka tidak mengambil Al-Quran sebagai apanya? Sebagai ketetapan hukum. Demikian pula hadis tidak dijadikan sebagai rujukan. Andai kata seorang mau berpikir dengan panjang lebar, sungguhnya tidak semua penguasa di muka bumi ini demikian. Tidak semua penguasa di muka bumi ini demikian. Baik. Jadi sering yang terbahas dan sering yang terulang-ulang justru kepada tauhid apa? Al-hakimiyah. Kepada tauhid al-hakim. Itu yang didengung-dengungkan. Itu yang didengung-dengungkan. Sementara ketika ditanya apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid al-asma wa sifat, maka sering tidak punya ilmu padanya. Sementara perkara yang terpenting, perkara yang sangat penting, bahkan para ulama sampai kemudian mereka itu memperjuangkan tulisan-tulisan yang ada menjelaskan bagaimana tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat, karena pentingnya perkara itu. Karena pentingnya perkara itu. Kemudian dari situ pula seperti Syekh Mu'taimin rahimahullah ketika menyebutkan seseorang apabila dalam awal kali belajar terkadang bahkan diperbolehkan baginya untuk mengikuti apa yang dikatakan sang guru, sampai beliau pernah bercerita dulu, kata beliau, tulisan saya itu bagus, itu indah, tapi saya rela dengan apa yang ada pada Imam Sa'di rahimahullah kepada Syekh Sa'di, sehingga harus mengikuti tulisan yang ditulis oleh apa? Syekh Sa'di rahimahullah. Sampai demikian. Sampai demikian. Karena cintanya, senangnya beliau dengan gurunya, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, sahib Taisir Karimur Rahman. Naam. Demikian pula sesungguhnya dalam hal ini tentang perihal damu taklid, yaitu celaan bagi seorang untuk mengikuti suatu pendapat ucapan ulama. Tentunya sering para ulama zaman dahulu maupun sekarang mengingatkan tentang penyakit tersebut, namun bukan bermakna kemudian bagi orang-orang yang baru memulai dalam belajar yang dipegang ialah kita harus tampil beda dengan apa yang diucapkan apa? Sang guru. Katanya tidak boleh ikut-ikutan. Katanya tidak boleh apa? Ikut-ikutan. Nah, karena bisa saja seorang guru ketika mendapatkan satu masalah yang sampai kepadanya ialah ilmu yang telah apa? Siap dikemas, tinggal melaksanakan. Sisi dalil kadang seorang guru tidak apa? Tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikannya. Untuk menyampaikannya. Meskipun yang utama, meskipun yang bagus, meskipun yang selamat, seseorang jika mengajarkan satu pelajaran,
Demikian pula menyampaikan satu masalah jika disertakan padanya dalil-dalil yang jelas, pendapat-pendapat para ulama akan menjadi ketentraman bagi yang mendengarkan. Nah, ikhwan barakallahu fikum, dan sesungguhnya bagi Asy-Syaikh rahimahullah, karya-karya beliau cukup banyak. Karya-karya beliau cukup banyak, baik dari sisi memperkokoh ilmu yang ada pada beliau, juga kepedulian beliau dalam membantah kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah umat di waktu itu. Ini termasuk kepedulian para ulama. Beda dengan orang-orang yang mengatakan seorang itu tidak perlu ngurusi kesalahan orang lain. Ya biar, bukankah ikhtilaf, perselisihan yang ada pada umat ini suatu rahmat? Sebagaimana yang dinisbahkan hadis ini kepada Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan yang ada pada umatku itu sebuah rahmat. Kalau rahmat diapakan namanya? Disyukuri kan begitu ya? Ya tidak. Kalau rahmat Allah berarti kan disyukuri, tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari. Maka yang demikian kata beliau, sungguhnya hadis ini hadis yang batil. Hadis yang batil. Hadis yang sesungguhnya penisbahannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan penisbahan yang salah. Penisbahan yang tidak benar. Na'am ikhwan barakallahu fikum, sehingga ini panitia membatasi sampai jam 20.30. Tinggal 7 menit. Masya Allah. Iya, kumullah. Baik. Jadi terhadap perkara itu sebahagian justru mengangkat masalah ikhtilaf ini atau perselisihan itu karena dikatakan rahmah. Dikatakan apa? Rahmah. Maka sesungguhnya apabila ditinjau daripada yang lain, baik dari ayat maupun hadis-hadis yang lainnya, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merelakan, bahkan tidak menyenangi kepada apa? Ikhtilaf. Kepada ikhtilaf. Karena ikhtilafu syarrun. Perselisih itu perkara yang buruk. Demikian pula bahwa Syekh rahimahullah juga di samping beliau menulis kitab-kitab yang di situ bermanfaat dalam sisi untuk memperkokoh ilmu beliau, seperti tadi Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain, yang kemudian terwujud kepada Al-Jami' As-Sahih, kemudian terwujud kepada Al-Jami' As-Sahih. Perbedaan As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihaini, bahwa kitab itu awalnya tercetak atau terwujud menjadi 2 jilid, jilid pertama dan jilid kedua, yang isinya berupa hadis, tetapi urutannya ialah urutan sahabat. Urutan apa? Sahabat. Nah, seperti itu kata beliau mengomentari ini, kalau beliau biarkan, yang bisa mengambil manfaat, yang bisa mengerti ialah kepada orang-orang yang mereka mempelajari ilmu apa? Ilmu hadis. Ilmu hadis. Manfaatnya kurang menyeluruh. Akhirnya beliau bangkit. Setelah selesai percetakan, beliau bangkit membuat kitab barunya dengan Al-Jami' As-Sahih. Dengan Al-Jami' As-Sahih. Mimma laisa fi sahihain. Yaitu kumpulan hadis-hadis yang sahih. Tetapi beliau urutkan sesuai dengan judul. Sesuai dengan apa? Judul. Misalnya dalam Kitabul Ilm, dia memulai dengan apa? Kitabul Ilm. Beliau punya alasan. Kenapa beliau awali pada kitab Al-Jami' As-Sahih itu dengan ilmu? Karena Allah pertama kali menurunkan ayat itu dengan apa? Ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ilmu. Demikian pula beliau memiliki apa? Pendahulu Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari pertama memulai dalam kitab sahihnya dengan kitab apa? Al-Ilm. Dengan mengawali al-ilmu. Jadi perkara-perkara yang semacam itu ingin beliau lakukan supaya manfaatnya seorang bisa mengerti. Dari sisi mana? Dari sisi apabila sebuah hadis disebutkan oleh ulama, kemudian disebutkan judulnya,
seorang akan bisa tahu bahwa hadis ini ada penguat, hadis ini ada dalil, pada hadis ini ada petunjuk untuk judul suatu masalah. Untuk judul apa? Suatu masalah. Kalau bukan demikian, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa mencari cara bagaimana mengambil suatu pendapat dari ayat maupun hadis. Kita ingat pada satu saat Asy-Syaikh rahimahullah membangunkan, menyuruh berdiri orang-orang yang mereka terkenal dengan hufadzul Quran, para penghafal Quran. Para penghafal Quran disuruh berdiri. Ditanya, datangkan kepada saya satu ayat untuk menunjukkan sebuah dalil terhadap masalah ini. Semua ditanya satu persatu, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Ternyata untuk mengeluarkan bahwa satu ayat itu menjadi dalil terhadap satu masalah itu bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang apa? Gampang. Kalau bukan karena bimbingan para ulama, kita tidak akan bisa mengatakan masalah ini dalilnya apa? Al-Quran. Dari sisi apa? Demikian. Kan begitu. Ya tidak. Demikian pula hadis. Sebagai contoh, kalau bukan karena sahih, di antaranya ialah sahih Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, di antara sebab kita tidak akan mendapatkan pelajaran hubungan antara hadis yang berkaitan dengan lalat yang beliau masukkan dalam Kitabul Miyah. Dalam apa? Kitabul Miyah. Dalam pembahasan air, Al-Hafidh memasukkan sebuah hadis tentang masalah apa? Lalat. Yaitu hadis Abi Hurairah. Idza waqa'a adh-dhubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Atau kalau fil miyah atau fil ina. Falyaghmishu. Celup. Tsumma yanza'hu. Dicelup, ditenggelamkan, kemudian dicabut, diangkat. Apa hubungannya dengan air? Hubungannya dengan air apa? Di situ diambil faedah bahwa lalat ketika ditenggelamkan kan menjadi mati. Ya tidak? Kalau mati menjadi apa? Bangkai. Air kalau kena bangkai apa jadinya? Najis. Kan begitu. Ternyata kalau yang masuk itu bangkai lalat ternyata tidak menjadi apa? Tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Itu hubungannya. Apa hubungannya masalah air dengan masalah lalat dimasukkan ke dalam apa? Suruh mencelupkan. Seorang mungkin tidak nyambung. Seorang mungkin tidak menyambung. Nah mungkin bagi orang yang tidak paham semacam ini, Al-Hafidh salah menempatkan hadis ini. Al-Hafidh apa? Salah menempatkan hadis ini. Tidak ada hubungannya sama sekali. Dan masalah cukup banyak. Bukan hanya masalah fikih. Masalah akidah. Masalah tafsir. Masalah yang ada pada umat ini. Masalah yang ada pada umat ini. Sungguhnya para ulama begitu jeli. Begitu jelinya. Sampai di mana mereka kemudian mengarahkan dan menempatkan setiap masalah dalilnya demikian, ayat demikian atau hadis. Itu semua bimbingan para ulama. Andai kata kita diputus dari berhubungan dengan para ulama, kita menjadi orang-orang yang na'udzubillah apa? Akan bisa kita menjadi orang-orang yang serampangan, sembarangan dalam berdalil. Seperti tadi mungkin yang dikatakan apa dalilnya orang kunut wa qumu lillahi qanitin. Hafal Qur'anan. Kan begitu. Hafal terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak semua yang demikian kemudian seorang bisa mengeluarkan sesuai dengan atau ayat yang ada pada dalilnya. Baik, insyaallah pengambilan beberapa manfaat yang telah beliau sebutkan dalam bab Al-Jami' As-Sahih, yaitu pada kitab beliau Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi as-sahihaini. Di situ sekian banyak abwab yang beliau sebutkan, dan kitab ini tercetak menjadi 6 jilid. Bukan kemudian satu persatu untuk kemudian kita selesaikan, tapi insya Allah kita ambil beberapa judul yang ada. Mudah-mudahan ada sisi keserasian dengan seiring pertemuan majlis yang
hari ini, besok dan seterusnya akan kita selenggarakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Karena termasuk salah satu hal yang menjadi ilmu bagi kita, man arada ayyamdura fiqhar rajul, barang siapa yang ingin melihat bagaimana fikihnya seseorang kalau sudah meninggal, maka dilihat di mana? Dicari di kuburannya, digali? La. Yang dur ila apa? Muallafatih. Lihat pada tulisannya, lihat pada apa? Karya-karyanya. Lihat pada karya-karyanya seperti Imam Bukhari. Seperti pada Imam Bukhari. Bagaimana fikih Imam Bukhari? Pendapat Imam Bukhari dalam masalah. Lihat pada judul yang disebutkan pada Sahih Bukhari. Kemudian hadis yang disebutkannya. Termasuk dalam hal ini beliau juga punya fikih. Fikihnya Syekh rahimahullah itu terterjemahkan di antaranya pada kitab beliau Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih, bagaimana fikih beliau. Bagaimana fikih beliau. Naam. Dan tentunya istinbatnya terhadap hadis-hadis yang asalnya beliau kumpulkan di mana? Di Sahih Al-Musnad, yang kemudian beliau urai diurut sesuai dengan judul, dan itulah yang disebut dengan kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami'. Naam. Ini yang bisa kita sampaikan. Seandainya ada yang ingin diutarakan atau perkara-perkara yang penting untuk disampaikan, tafadhol. Ada tambahan mungkin sekitar 3 menit. Naam, jazakumullah khair. Nah, bagi kita yang mengenal tanah yang usianya sudah lanjut, bagusnya mulai belajar dari mana? Pertama di lokasi kita taklimnya jauh atau pusatnya jauh gitu. Iya. Baik, sekarang suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah kehidupan yang kita sekarang berada di tempat di mana kita tinggal. Sebagian ikhwah, masya Allah, punya semangat yang tinggi, keinginan yang kuat untuk belajar agama. Dalam posisi dia jauh dari tempat-tempat taklim, Maka andai kata kemampuan, yaitu kekhawatiran yang ada ialah andai kata dia memulai dengan lughah Arabiyah, terkadang tidak punya basic, membaca pun masih misalnya tergagap-gagap. Maka hendaknya dia memulai untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Nah, karena beliau rahimahullah juga mengingatkan, bukan bermakna para ulama yang menyebutkan hadis-hadis tentang fadlu ahlul ilm alal abid, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, tidak bermakna bahwa beliau mengajarkan orang-orang yang berilmu itu untuk bermalas-malas dalam ibadah. Bermalas-malas dalam apa? Ibadah. Harus ada sisi semangat pula seorang untuk ibadah. Semangat pula untuk ibadah. Bahkan di zaman beliau rahimahullah, beliau punya kebiasaan melakukan salat 2 rakaat di tempat yang terbuka, yaitu di pasir, langsung menyentuh tanah, sebelum beliau naik ke masjid untuk mengajarkan Sahih Musnad. Itu rutin tiap hari beliau kerjakan, kalau salat duha atau salat yang lainnya. Nah, demikian pula penjagaan masalah puasa beliau. Banyak orang mengira beliau tidak berpuasa, karena jika telah adzan mencukupkan kadang beberapa kurma, kemudian beliau berangkat ke masjid. Bahkan kadang beliau juga azan, kadang beliau juga sebagai muadzin. Nah, dan yang lainnya dalam bersedekah. Jadi bukanlah kemudian seorang alim itu menunjukkan
dan menampakkan di tengah-tengah kaumnya sebagai seorang yang seolah-olah menampakkan perlu disantuni. Masya Allah, kalau kalian ingin memposisikan saya sebagai pengajar, ya tolong diperhatikan semua yang menjadi kebutuhan saya. Ya tidak. Kadang kita seolah-olah inginnya apa? Realitanya demikian, kita hadapi demikian. Kalau kalian ingin memposisikan saya dari mulai pagi sampai pagi memang untuk mengajar, ya silakan, cukupi kehidupan saya. Terus berapa per bulannya? Ya nggak usah banyak-banyak. Pada sebagian demikian, Allah musta'an. Sampai membuka tarif khusus. Kalau tidak, saya pergi ke tempat lain, cari yang lebih apa? Lebih banyak. Allah musta'an. Dan sempat perkara ini terjadi ketika Syekh rahimahullah mendapati seorang talib yang masya Allah zahid, dipuji karena akhlaknya. Demikian pula ketika memberikan muhadharah, memberikan mau'izahnya indah dan diminta satu tempat untuk mengajar. Lama-kelamaan karena mungkin sudah mengenal syai'un minad dunya, sebahagian dunia, kemudian sudah mulai memasang, kalau demikian per bulannya demi sekian, kalau tidak saya mendingan pulang atau ke tempat yang lainnya. Perhatikan ikhwan, masalah semacam ini kadang bukan kemudian urusannya seseorang itu saling mengecam satu yang lainnya. Tapi perhatikan, bisa saja musibah semacam itu kita jalani, kita hadapi. Jadi kembali kepada tadi, seandainya seorang dalam posisi kurang bagus atau kurang mampu membaca Al-Quran, upayakan untuk membaca Al-Quran dengan cara baik. Jangan malu. Anak saya Iqra 2, saya Iqra 1, misalnya begitu. Kenapa harus malu? Kenapa harus malu? Kalau memang posisinya memang tidak bisa, posisinya memang tidak apa? Tidak mampu seorang. Andai kata demikian, maka memulai untuk memperbaiki. Karena dalam masa membaca Al-Quran, Masya Allah, baik sisi menghafal membacanya, itu ada pahala yang mulia. Man qara'a harfan min Al-Quran falahu apa? Hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Setiap orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf ada satu kebaikan. Dan kebaikan yang ada dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah, kemudian seseorang mengedepankan andai kata dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah masih banyak perkara-perkara yang terancukan. Umumnya kita mungkin beranjak hidup di tengah-tengah masyarakat yang kadang tercampur adukan antara i'tiqad yang fasidah, keyakinan-keyakinan yang merusak agama, dengan keyakinan-keyakinan yang sesungguhnya benar dalam kehidupan kita. Luruskan, cari durus, pelajaran-pelajaran yang membimbing kepada akidah kita. Andai kata seorang ini memiliki kemampuan yang kuat mempelajari bahasa Arab dan seterusnya dan seterusnya. Al-aham fal-aham. Demikian pula jika seorang dalam posisi kesehariannya belum mampu untuk berwudu dengan baik, segera pula dengan praktis meminta tata cara wudu yang praktis. Ataupun masalah sholat, tata cara sholat yang praktis. Andai kata ingin berangkat haji, maka pelajarilah tata cara haji yang baik dan yang praktis. Tidak sampai kemudian mendatangkan sekian banyak dalil, karena dibutuhkan dalam waktu yang segera, baru waktu yang berikutnya dan waktu berikutnya mendalami dan mendalami. Demikianlah sesungguhnya penafsiran talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Apa yang menjadi hajatnya, yang menjadi keperluannya untuk meluruskan kehidupannya dalam beragamanya, segera dikedepankan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, cukup, kelewatan banyak nanti. Baik, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberi manfaat atas apa yang kita sampaikan untuk kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.